Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 10A akan menjelaskan tentang penyebaran Islam ke Banten, lalu peninggalan masa kesultanan Banten dan juga kesimpulannya. Perkenalkan, saya Saiful Dayat. Saya Radot Fernandes Jabat. Perkenalkan, nama saya Hanif Naufal Rizky. Saya Ditya Surya Irawan. Nama saya Radot Fernandes Jabat dari kelas 10A. Saya akan membacakan tentang persebaran agama Islam ke Banten. B. Sejarah penyebaran Islam ke Banten. Sebelum agama Islam berkembang di Banten, masyarakat Banten masih hidup dalam tata cara kehidupan tradisi prasejarah dan dalam abad-abad permulaan Masehi ketika agama Hindu berkembang di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari peninggalan purbakala dalam bentuk prasasti, area-area yang bersifat Hinduistik dan bangunan keagamaan lainnya. Sumber naskah kuno dari masa pra-Islam menyebutkan tentang kehidupan masyarakat yang menganut Hindu. Sekitar permulaan abad ke-16 di daerah pesisir Banten sudah ada sekelompok masyarakat yang menganut agama Islam. Penyebarannya dilakukan oleh salah satu Lukman Hakim Fadilah Moh Ali Banten dalam perjalanan jurnalistik Banten R3 Pandeglang 2016. Seorang pemimpin Islam yang dikenal sebagai wali berasal dari Cirebon, yakni Sunan Gunung Jati, dan kemudian dilanjutkan oleh putranya Maulana Hasanuddin untuk menyebarkan secara perlahan-lahan ajaran agama Islam daerah Banten. Sultan Maulana Hasanuddin sangatlah berpengaruh dalam penyebaran Islam di Banten karena beliau adalah seorang sultan yang pertama kali menjadi penguasa kerajaan Islam di Banten. Prabu Surasowan wafat, namun kini pemerintahan Banten diwariskan kepada anaknya, yakni Arya Surjaya Prabu Pucuk Umum, di mana pada masa ini Arya Surjaya menganut agama Hindu. Pada pemerintahan Arya Surajaya, Syarif Hidayatullah kembali di Cirebon atas panggilan dari Bupati di Cirebon. Karena Pangeran Cakrabuana wafat, lalu Syarif Hidayatullah diangkat menjadi Bupati Cirebon, sekaligus menjadi susunan Jati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Naufal Rizky. Di sini saya akan melanjutkan tentang penyebaran Islam dan perjuangan dakwah Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati adalah seorang dari Wali Songo yang dilahirkan pada tahun 1448 Masehi, dan pasangan Syarif Abdullah dan Syafifah Mudaim Nyai Larasantang yang merupakan putri dari Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi dan Kerajaan Pajajaran. Sesudah Syarif Hidayatullah menjadi pemuda dan baru berusia 20 tahun, ia bersikap soleh dan ingin menjadi guru agama Islam. Oleh karena itu, ia pergi ke Mekah. Di sana ia berguru kepada Syekh Tajuddin Al-Kubri selama 2 tahun. Selanjutnya ia pergi ke kota Baghdad. Di sana ia belajar tasawuf Rasul dan tinggal di pesantren saudara ayahnya. Selanjutnya ia pulang ke negeri Mesir, dan setelah itu ia pergi ke Pulau Jawa. Dalam perjalanannya ia singgah di Gujarat dan tinggal di sana selama 3 bulan. Ketika singgah di Gujarat, ia bertemu dengan Dipati Keiling beserta 98 anak buahnya, dan kemudian mereka semua masuk agama Islam. Dipati Keling dan anak buahnya setia mengabdi kepada Syarif Hidayatullah. Setelah itu ia singgah di negeri Pasai. Di sana ia tinggal di pesantren saudaranya, yaitu Syahid Ishak yang menjadi guru agama Islam di negeri Pasai, Sumatera. Di sana juga tinggal selama 2 tahun. Kemudian Syarif Hidayatullah bersilaturahmi dan berkenalan dengan para wali yang berada di Jawa Timur. Selanjutnya Hidayatullah bernama Dipati Keiling dan anak buahnya berlayar menuju Cirebon di Kerajaan Islam Pakungwati Cirebon.
kedatangan Syarif Hidayatullah di Cirebon untuk menjalankan dakwah Islamnya untuk hasil keputusan yang disepakati pada Dewan Mubalik, kumpulan musyawarah yang dilakukan para wali. Berdasarkan keputusan para Dewan Mubalik tersebut, setiap penyebar ke berbagai daerah untuk menjalankan misi dakwah Islamiyah di berbagai pelosok Jawa. Sunan Gunung Jati dalam rangka memperluas kekuasaan dakwah Islamiyah, Raja Indramayu yang bergelar Prabu Indrawijaya takluk dan menyatakan diri masuk Islam. Adapun Raja Talaga yang berada di pedalaman Cirebon juga menyerah setelah Pangeran Arya Silingsingan yang merupakan putra mahkota memutuskan untuk memeluk Islam. Beberapa kerajaan ini tanah Sunda berhasil ditaklukkan di bawah Kesultanan Cirebon dan Banten. Hal dakwah ini yang dijalankan Sunan Gunung Jati tetap memegang prinsip toleransi tinggi yang tidak menghilangkan unsur Hindu dan Buddha sebagai agama yang dianut masyarakat Jawa sebelum Islam. Siapkan angkatan perang besar Kerajaan Sunda Pajajaran, akan tetapi niatnya menyerang Pakungwati Cirebon dan dapat dicegah oleh penasihat Ki Purwagalih. Ki Purwagalih mengingatkan kepada Prabu Siliwangi bahwa satu, Syarif Hidayat adalah cucunya sendiri dari Lara Santang. Dua, Syarif Hidayat adalah menantu Wala Sungsang atas pernikahan dengan Pakuangti, dan pengobatan awal Syarif Hidayat. 3. Penobatan awal Syarif Hidayat atas kehendak Pangeran Cakrabuana putra sendiri. Betapa tidak terpujinya sang kakek memerangi cucunya. Itulah yang dinasihatkan oleh Purwagalih kepada Sri Baduga Maharaja. Wafatnya Sunan Gunung Jati wafat pada tahun 1570 Masehi. Beliau dimakamkan di Gunung Sumbing, Desa Astana, Kecamatan Cirebon Utara, Kabupaten Cirebon. Sunan Gunung Jati menyerahkan Kesultanan Banten putranya yang bernama Pangeran Sabakingking. Sedangkan wilayah Kesultanan Cirebon diberikan kepada beberapa orang merupakan sanak saudaranya. Perkenalkan saya Saiful Hidayat dari kelas 10A. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi-materi yang telah dipaparkan oleh teman-teman saya. Kesimpulannya adalah Sunan Gunung Jati adalah seorang dari Wali Songo yang dilahirkan pada tahun 1448 Hijri Masehi dari pasangan Syarif Abdullah dan Syarifah Mudaim, Nyai Lara Santang, yang merupakan putri dari Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pajajaran. Sudah Syarif Hidayatullah menjadi pemuda dan baru berusia 20 tahun, ia bersikap soleh dan ingin menjadi guru agama Islam. Oleh karena itu, ia pergi ke Mekah. Di sana ia berburu kepada Syekh Tajuddin Al-Kubri selama 2 tahun. Selanjutnya ia pergi ke kota Baghdad. Di sana ia belajar tasawuf Rasul dan tinggal di pesantren saudara ayahnya. Selanjutnya ia pulang ke negeri Mesir, dan setelah itu ia pergi ke Pulau Jawa. Dalam perjalanannya ia singgah di Gujarat dan tinggal di sana selama 3 tahun. Selama 3 bulan. Ketika singgah di Gujarat, ia bertemu dengan Dipati Keling berserta 98 anak buahnya, dan kemudian mereka semua masuk agama Islam. Dipati Keling dan anak buahnya setia mengabdi kepada Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati wafat pada 1570 Masehi. Beliau dimakamkan di Gunung Sembung, Desa Astana, Kecamatan Cirebon Utara, Kabupaten Cirebon. Sunan Gunung Jati menyerahkan Kesultanan Banten kepada putranya yang bernama Pangeran Sabakingking. Sedangkan wilayah Kesultanan Cirebon diberikan kepada beberapa orang yang merupakan sanak saudaranya. Hasanuddin berkeliling sambil berdakwah dari satu daerah ke daerah lainnya, sekali bertempat di Gunung Pulosari, Gunung Karang atau Ganang atau Gunung Lor, bahkan sampai ke Pulau Panjaitan di Gunung Kulon. Setelah 7 tahun melakukan aktivitas itu, Hasanuddin bertemu kembali dengan ayahnya yang kemudian membawanya pergi menunaikan ibadah haji ke Mekah. Jumlah penduduk kota Banten pada masa Maulana Hasanuddin belum ditemukan data yang pasti. Namun melihat kemampuan Banten mengirimkan 1000 tentaranya ke Pasuruan tahun 1540,
1546 untuk membantu Demak menaklukkan daerah itu. Terlihat betapa cukup padatnya kota ini. Sultan Maulana Hasanuddin wafat pada tahun 1570 ketika usianya 91 tahun. Ia diberi gelar marhum Sabakin King. Jasadnya dimakamkan dekat Masjid Agung Banten. Berbagai usaha yang telah dirintis oleh Sultan Maulana Hasanuddin dalam menyebarluaskan ajaran agama Islam dan membangun Kesultanan Banten kemudian dilanjutkan oleh para keturunannya seperti putranya Maulana Yusuf. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didian Serawan. Di sini saya ingin menjelaskan peninggalan Banten. Peninggalan kerajaan Banten yang masih bertahan hingga saat ini. Yang pertama ada Istana Keraton Surawosoan. Istana Keraton Surawosoan juga termasuk peninggalan kerajaan Banten. Istana Keraton Surawosoan menjadi pusat pemerintah kerajaan Banten sekaligus sebagai tempat tinggal para Sultan Banten. Yang kedua, Benteng Spelwijk. Benteng Spelwijk merupakan bukti penjagaan kerajaan Banten atas serangan laut. Di samping itu, Benteng Spelwijk juga digunakan untuk memantau kegiatan pelayaran. Yang ketiga, Istana Keraton Kaibon. Istana Keraton Kaibon juga termasuk salah satu peninggalan kerajaan Banten yang masih ada hingga saat ini. Istana Keraton Kaibon adalah tempat tinggal Ratu Aisyah yang merupakan ibunda dari Sultan Saifuddin. Yang ketiga, Vihara Avalokitesvara. Salah satu peninggalan kerajaan Banten adalah Vihara Avalokitesvara. Vihara ini menjadi bukti akan keterbukaan kerajaan Banten dengan seluruh agama. Nah, Vihara Avalokitesvara memiliki dinding yang memiliki relief legenda siluman ular putih. Yang kelima, Masjid Agung Banten. Masjid Agung Banten berada di Desa Banten Lama, Kecamatan Kaseman. Memiliki keunikan yang bentuk menara yang memiliki mirip dengan mercusuar dan bagian atapnya mirip pagoda. Di bagian kanan dan kiri terdapat serambi dan makam Kesultanan Banten dan keluarganya. Yang keenam, Meriam Ki Amuk. Salah satu peninggalan kerajaan Banten yang masih bertahan hingga saat ini yaitu Meriam Ki Amuk. Meriam Ki Amuk terdapat di dalam Benteng Spelwijk. Menurut sejarahnya, meriam ini memiliki daya tembakan yang jauh dan memiliki ledakan yang sangat besar. Danau Tasikardi. Danau Tasikardi merupakan salah satu peninggalan kerajaan Banten yang masih bertahan hingga saat ini. Danau Tasikardi dibuat pada masa pemerintahan Sultan Maulana Yusuf dan dilapisi oleh keramik dan batu bara. Mungkin sekian yang saya jelaskan tentang peninggalan Banten hingga saat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sekian aja penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.